Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jika Jokowi teken Undang-Undang Cipta Kerja, buruh ancam demo besar-besaran 1 November nanti. Sebanyak 32 federasi atau konfederasi buruh akan menggelar demo besar-besaran kembali jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan Jokowi dikabarkan akan menandatangani Undang-Undang Sapu Jaga tersebut pada 28 Oktober 2020. Kalau tanggal 28 Oktober Jokowi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja, maka di tanggal 1 November bisa dipastikan buruh KSPI melakukan aksi nasional. Seluruh Indonesia, 24 provinsi, lebih dari 200 kabupaten kota, kami akan aksi besar-besaran, ungkap Said dalam konferensi pers virtual pada hari Sabtu 24 Oktober. Aksi demonstrasi itu direncanakan digelar di Istana Negara Jakarta, lalu di beberapa daerah di luar Jakarta. Namun Said menegaskan buruh tak akan menggunakan prinsip kekerasan dan tidak akan merusak sarana publik. Kami menganut prinsip non-violence, anti kekerasan non-violence. Tidak ada keinginan untuk anarkis atau melakukan tindakan merusak fasilitas umum. Begitu katanya. Bersamaan dengan aksi itu, KSPI juga berencana untuk mengirimkan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta Hakim MK menggunakan hati nurani dan pikirannya dengan mempertimbangkan konstitusi, tidak tertulis meluasnya aspirasi rakyat menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Ia pun juga mengatakan jika pemerintah tak mau mengeluarkan executive review melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu, buruh akan mengambil jalan lain yaitu melalui judicial review juga legislative review ke DPR RI. Kami minta Wakil Rakyat DPR mengeluarkan legislative review. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, 21, 22A memperbolehkan sebagai dasar landasan hukum bahwa DPR bisa melakukan legislative review. Kalau produk undang-undang ditolak secara meluas, kita minta DPR untuk mencabut undang-undang tersebut. Dalam hal ini Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian diuji, dibuat lagi satu undang-undang baru sebagai dasar pencabutan atau pengganti undang-undang Cipta Kerja yang dicabut. Bahkan dalam pasal 22A Undang-Undang 45, dia mendelegasikan pemerintahnya secara lebih lengkap menjadi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3. Dengan demikian DPR jangan buang badan kepada aksi-aksi rakyat dan mahasiswa. Begitu sambungnya. Hati-hati, pecah perlawanan rakyat pun tak bisa dikendalikan. Tidak mudah untuk menulis tulisan ini. Ada rasa marah yang luar biasa terhadap DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya terhadap fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi PAN, dan juga fraksi P3. Mereka inilah yang menjadi aktor utama menuju pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPR pada hari Senin kemarin 5 Oktober. Dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, sangat dipaksakan supaya menjadi undang-undang. Hanya fraksi PKS dan Demokrat yang menolak. Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang akan menindas belasan juta kaum buruh yang akan menindas rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, undang-undang ini memberikan kewenangan dan kesewenangan kepada pemilik modal. Mulai sekarang mereka akan bisa sesuka hati terhadap para pekerja. Poin-poin kontroversial di dalam undang-undang ini semuanya untuk kepentingan pengusaha, kemudian buruh yang lemah dalam banyak hal dipaksa mengikuti keinginan pemodal. Tidak ada lagi pesangon yang memihak karyawan karena diberhentikan oleh perusahaan. Pesangon PHK berkurang sangat drastis. Tidak ada lagi batas upah minimum. Jangan lagi harapkan cuti yang sifatnya peri kemanusiaan. Cuti 2 hari seminggu tidak ada lagi. Pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus cuti ini. Juga dihapus istirahat 2 bulan setelah bekerja 6 tahun berturut-turut. Undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengatur soal cuti. Perusahaan bisa mendiktikan perjanjian kerja dengan karyawan.
Menurut Undang-Undang Ciptaker, tidak ada lagi istilah karyawan tetap perusahaan. Para pekerja boleh dikontrak seumur hidup. Inilah yang diatur di pasal 59. Itu bermakna tidak akan ada lagi skema pensiun untuk karyawan. Karena sistem kontrak yang berlangsung terus-menerus itu tidak membebankan kewajiban kepada perusahaan untuk menyediakan skema pensiun. Bahkan Undang-Undang Ciptaker akan memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk tidak membayar upah sesuai ketentuan. Pasal 88 Undang-Undang Ciptaker sangat berpihak kepada perusahaan soal pengupahan. Sanksi untuk pelanggaran ini pun dihapuskan. Buruh yang melancarkan protes bisa dipecat oleh perusahaan. Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melindungi buruh dalam pembayaran upah dihapus total oleh Undang-Undang Ciptaker. Perusahaan tidak bisa diperkarakan kalau membayar pekerja di bawah standar. Banyak lagi ketentuan di Undang-Undang Ciptaker yang sifatnya akan menindas buruh. Semua ini dengan alasan untuk menarik investasi. Agar, kata para penguasa, iklim investasi di Indonesia lebih menarik bagi para pemodal. Sangat mengherankan sekali. DPR yang seharusnya bekerja untuk melindungi rakyat sekarang malah menindas. DPR menjadi dewan penindas rakyat. Semakin meyakinkan kita semua bahwa DPR tidak mewakili suara rakyat, bukan pembela kaum lemah dan yang tertindas. Masih waraskah kalian, wahai para wakil rakyat? Atau apakah kalian sekarang menjadi lembaga yang menguras rakyat? Tetapi ada satu hal yang dilupakan oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, dan P3, bahwa mereka akan diingat sebagai para pengkhianat. Rakyat akan menghukum mereka. Hanya saja memang tidak mudah menghukum mereka, karena hukum ada di dalam genggaman mereka. Kita lihat saja, perlawanan dari rakyat akan menemukan jalannya sendiri. Secara alamiah perlawanan itu akan bangkit. Mungkin saja penindasan akan berlanjut terus oleh DPR dan para penguasa eksekutif. Boleh jadi mereka akan semakin menggila-gila dalam pengkhianatan. Ibarat mengkonsumsi obat perangsang overdosis, para penguasa legislatif dan eksekutif akan terlihat berani melakukan apa saja. Tapi semakin brutal cara-cara yang mereka lakukan terhadap rakyat, akan semakin keras reaksi yang bakalan muncul. Untuk sementara ini, rakyat masih bisa diintimidasi, rakyat pun masih takut. Namun begitu perbuatan sewenang-wenang mereka itu meluas, perlawanan rakyat bisa tak terkendali. Jadi berhati-hatilah. Jika Jokowi teken Undang-Undang Cipta Kerja, buruh ancam demo besar-besaran 1 November nanti. Sebanyak 32 federasi atau konfederasi buruh akan menggelar demo besar-besaran kembali jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan Jokowi dikabarkan akan menandatangani Undang-Undang Sapu Jaga tersebut pada 28 Oktober 2020. Kalau tanggal 28 Oktober Jokowi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja, maka di tanggal 1 November bisa dipastikan buruh KSPI melakukan aksi nasional. Seluruh Indonesia, 24 provinsi, lebih dari 200 kabupaten kota, kami akan aksi besar-besaran. Ungkap Said dalam konferensi pers virtual pada hari Sabtu 24 Oktober. Aksi demonstrasi itu direncanakan digelar di Istana Negara Jakarta, lalu di beberapa daerah di luar Jakarta. Namun Said menegaskan buruh tak akan menggunakan prinsip kekerasan dan tidak akan merusak sarana publik. Kami menganut prinsip non-violence, anti kekerasan non-violence. Tidak ada keinginan untuk anarkis atau melakukan tindakan merusak fasilitas umum. Begitu katanya. Bersamaan dengan aksi itu, KSPI juga berencana untuk mengirimkan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta Hakim MK menggunakan hati nurani dan pikirannya dengan mempertimbangkan konstitusi tidak tertulis meluasnya aspirasi rakyat menolak Omnibus Law Cipta Kerja.